Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Nah, hari ini Kakak Risma bakalan membahas mengenai penerapan induksi matematika pada ketaksamaan. Jadi ini adalah lanjutan dari materi kemarin. Nah, hari ini kakak bakalan membahas beberapa contoh soal. Jadi silahkan disimak baik-baik ya. Oke, yang pertama, kita mau buktikan bahwa 4N itu kecil dari 2 pangkat N untuk setiap N-nya itu besar atau sama dengan 5. Nah, caranya berarti didapat PN itu sama dengan 4 pangkat N kecil dari 2 pangkat N untuk setiap N itu besar sama dengan 5. Jadi ini adalah PN-nya. Nah, langkah pertama, kalau di video sebelumnya, di materi sebelumnya, kita selalu buktikan benar untuk N sama dengan 1. Tapi di sini syaratnya N itu besar atau sama dengan 5. Artinya nilai N-nya ini minimal 5. 5 ke atas. Berarti kita ambil di sini, kita mau buktikan benar N itu sama dengan 5. Ngerti ya? Jadi caranya P5, N-nya kita ganti 5 sama dengan 4 dikali 5 kecil dari 2 pangkat 5. 4 kali 5 kan 20. 2 pangkat 5 kan 32 kan. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 2 kan 32. Oke? Jadi ngerti ya? Jadi terbukti bahwa 20 itu kecil dari 32. Jadi benar ya untuk N sama dengan 5. Oke, selanjutnya kita asumsikan benar untuk N sama dengan K. Jadi kita ganti N-nya, semua N-nya jadi K. Jadinya PK sama dengan 4K kecil dari 2 pangkat K. Untuk semua bilangan asli K besar atau sama dengan 5. Oke, jadi ini diasumsikan benar. Ya. Selanjutnya akan ditujukan N itu sama dengan K plus 1 juga benar. Ya, jadi kita ganti semua N-nya dengan K plus 1. Jadi P K plus 1 sama dengan 4 dikali K plus 1 kecil dari 2 pangkat K plus 1. Nah, ketika 4-nya dikalikan masuk, berarti 4 kali K, 4K. 4 kali 1, 4. Kecil dari 2 pangkat K plus 1. Jadi adik-adik, ini kita mau buktikan ini kita mau tunjukkan bahwa pernyataan ini benar ya. Jadi caranya itu kita berawal dari langkah kedua ini, dari asumsi ini bahwa PK itu sama dengan 4K kecil dari 2 pangkat K benar. Jadi kita berawal dari langkah kedua ini, dari asumsi ya. Jadinya 4K itu kecil dari 2 pangkat K ya. 4K ini perhatikan ya. 4K ini kakak mau bagaimana sih caranya supaya bentuknya nanti mendekati seperti ini ya, seperti ini. Jadi di sini kakak tambahkan dengan 4 ya supaya bentuknya sama. Berarti ketik 4K itu saya tambah dengan 4, dia kecil dari 2 pangkat K plus 4. Ini adalah sifat ketidaksamaan. Sifat ketaksamaan ketika A kecil dari B, maka A plus C kecil dari B plus C. Ketika kedua ruas kita tambah dengan C. Jadi di sini kakak kedua ruas kakak tambah dengan 4 supaya bentuknya mendekati dengan yang di atas sini ya. Oke. Jadi sini kakak tambah jadi 4K plus 4 kecil dari 2 pangkat K plus 4. Nah, perhatikan kenapa ada lagi kecil dari 2 pangkat K plus 2 pangkat K. Nah, ini didapat. Nah, perhatikan ya. 2 pangkat K plus 4. Ya, 2 pangkat K plus 4 itu juga kecil dari 2 pangkat K plus 2 pangkat K. Nah, perhatikan ya, kalau 3K-nya kita ganti dengan 5 misalnya ya.
ketika K-nya kita ganti dengan 5. Berarti 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 5. Berarti sudah maksimal ininya kecil dari sini 2 pangkat K ya. 4-nya ini kan kecil sudah pasti kecil dari sini ya kan. 2 pangkat K plus 4 itu kecil dari 2 pangkat K plus 2 pangkat K. Ngerti nggak? Nah, ini kan ketika K-nya kita ganti pangkat 5 ya. Berarti di sini 2 pangkat 5. Di sini kan cuma 4. Berarti ketika dijumlah yang di sini bakalan lebih besar dari yang di sini. Artinya 2 pangkat K plus 2 pangkat K itu kecil. Artinya 2 pangkat K plus 4 itu kecil dari 2 pangkat K plus 2 pangkat K. Ya. Jadi berdasarkan sifat transitif ketaksamaan ketika A, misal kita samakan ini A, kecil dari B, kecil dari C, maka itu sama halnya bahwa A itu kecil dari C. Ya, jadi langsung kakak tulis seperti ini. 4K plus 4 kecil dari 2 pangkat K plus 2 pangkat K. Ngerti ya? Nah, 4 pangkat K plus 4 kecil dari, kalau misal ya, 2 pangkat K plus 2 pangkat K sama halnya kalau kakak tulis itu 2 dikali 2 pangkat K, ya kan? 2-nya pangkat K kan ada juga, jadi 2 dikali 2 pangkat K. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, jadi bisa lagi kakak lebih sederhanakan jadinya, di sini kan 2. Sini kan pasti pangkat 1 ya, berarti kakak bisa tulis 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K. Jadi hasilnya 4K plus 4 itu kecil dari 2 pangkat K plus 1. Oke? Gimana? Mudah kan? Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh lagi, yaitu kita mau buktikan bahwa 2 pangkat N kurang 3 besar sama dengan 2 pangkat N kurang 2 untuk setiap N-nya itu besar sama dengan 5. Nah, caranya. Nah, PN-nya itu berarti 2 pangkat N kurang 3 besar sama dengan 2 pangkat N kurang 2. Untuk setiap N-nya besar sama dengan 5. Jadi, yang pertama kita mau buktikan benar untuk N sama dengan 5. Nah, caranya kita ganti semua N-nya dengan 5. Jadi P5 sama dengan 2 pangkat 5 kurang 3 besar sama dengan 2 pangkat 5 kurang 2. Ini kan 2 pangkat 5 tetap kurang 3 besar sama dengan 2 pangkat 5 kurang 2 kan 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 5 kan 32 kurang 3. 2 pangkat 3 kan 8. Berarti 32 kurang 3 29. 29 itu besar atau sama dengan 8. 29 itu kan besar dari 8. Oke, jadi terbukti benar. Nah, selanjutnya kita asumsikan benar untuk N sama dengan K. Maka PK sama dengan 2 pangkat K kurang 3 besar sama dengan 2 pangkat K kurang 2. Jadi semua N-nya yang ini kita ganti dengan K. Ini diasumsikan benar untuk semua bilangan asli K besar atau sama dengan 5. Yang ketiga, kita mau tunjukkan bahwa N sama dengan K plus 1 juga benar. Berarti semua N yang di sini kita ganti dengan K plus 1 sama dengan 2 pangkat K plus 1 kurang 3 besar sama dengan 2 pangkat K plus 1 kurang 2. Berarti 2 pangkat K plus 1 kurang 3 besar sama dengan 2 pangkat K plus K negatif 1. Ya kan? Plus 1 kurang 2 kan negatif 1. Nah, selanjutnya, untuk membuktikan yang ini, PK plus 1-nya, kita berawal lagi dari asumsi. Ya, asumsinya kan dia 2 pangkat K kurang 3 besar sama dengan 2 pangkat K kurang 2. Nah, kita berawal dari asumsi untuk membuktikan kebenaran dari ini.
Nah, caranya perhatikan ya, karena kita mau bawa ke bentuk seperti ini, jadi kita harus berpikir gimana caranya supaya bentuknya bisa seperti ini ya, seperti yang ini. Jadi 2 pangkat K kurang 3, berarti ketika mendekati seperti ini berarti kita kali dengan 2 ya. Dengan 2 berarti jadinya 2 kali 2 pangkat K kurang 3 besar sama dengan 2 kali 2 pangkat K kurang 2. Ini adalah sifat ketaksamaan juga ketika A-nya besar B, itu sama halnya ketika A-nya dikali N itu juga besar dari B dikali N ya. Jadi kedua ruas kalau misal ini dikali 2 berarti ini juga kita kalikan dengan 2. Jadinya 2 ya, 2 kali 2 pangkat K ya. Karena kita mau bawa ke bentuk seperti ini jadinya 2 kali 2 pangkat K. 2 kali negatif 3 negatif 6 ya. Berarti besar sama dengan sama ya. 2 kali 2 pangkat K kurang 2 ya. Oke. Ngerti ya sampai sini adik-adik? Nah, ini berarti 2 kali 2 pangkat K. Kakak bisa tulis jadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K dikurang 6. Besar sama dengan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K negatif 1. Ya enggak? Kakak bisa tulis ya dalam bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya ya, ini kan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat K sama halnya kalau kakak bisa tulis 2 pangkat K plus 1 kurang 6 besar sama dengan 2 pangkat K plus 1 kurang 2. Ngerti ya? Gimana caranya kak? Nah ini kan pangkat 1 nih, pangkat 1-nya 2 K-nya kurang 2 berarti K plus 1-nya di sini terus negatif 2-nya di sini. Jadi 2 pangkat K plus 1 kurang 2. Nah, jadi kakak bisa tulis ini yang negatif 6, kakak bisa ubah jadi negatif 3, negatif 3 kan jadinya mirip dengan yang di sini. Soalnya kita mau buktikan yang ini. Apakah ini benar-benar besar atau sama dengan 2 pangkat K plus 1 ya. Jadi, perhatikan. 2 pangkat K plus 1 kurang 3 besar sama dengan 2 pangkat K negatif 1. Ya, perhatikan. Jadi ini terbukti ya, terbukti bahwa N sama dengan K plus 1 juga benar. Nah, kok di sini negatif 3 ya kan? Nah, kita di sini ya, kita kurang 3 saja dia sudah besar ya, apalagi sudah besar ya, apalagi kalau misal kita sudah nggak kurang 3 pasti besar kan. Gini, kita kurang 3 saja dia sudah besar sama dengan 2 pangkat K plus 1, apalagi kalau kita nggak kurang 3 ya. Ngerti? Oke, mungkin ada yang masih bingung, jadi coba perhatikan lagi contoh selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita mau buktikan bahwa N plus 1 kuadrat kecil dari 2 kali N kuadrat untuk setiap N besar sama dengan 3. Ini caranya. Pn itu sama dengan N plus 1 kuadrat kecil dari 2N kuadrat. Ini Pn-nya ya. Oke, langkah pertama kita mau buktikan bahwa N itu sama dengan 3. Nah, perhatikan adik-adik, bukan lagi N sama dengan 5, bukan lagi N sama dengan 1, karena syaratnya N itu harus besar atau sama dengan 3. Jadi, nilainya N ini 3 ke atas. Jadi, kakak ambil untuk pembuktian aja N-nya sama dengan 3, ya. Selanjutnya, berarti P3 sama dengan 3 plus 1 kuadrat kecil dari 2 kali 3 pangkat 2. 3
tambah 1, 4 kuadrat. Kecil dari 3 pangkat 2 kan 9. Berarti 2 kali 9, 18. 4 kuadrat kan 16. Berarti 16 itu kecil dari 18. Ngerti nggak? Ya, pasti ngerti. Oke, selanjutnya kita mau asumsikan benar untuk N sama dengan K. Berarti PK sama dengan K plus 1 kuadrat kecil dari 2K kuadrat. N-nya semua diganti K kan? Jadi, ini diasumsikan benar. Ya, diasumsikan benar. Selanjutnya, langkah ketiga akan ditunjukkan bahwa N itu sama dengan K plus 1 juga benar. Nah, caranya semua N-nya kita ganti dengan K plus 1. Berarti K, perhatikan ya, K, N-nya kan diganti K plus 1. Berarti K plus 1 plus 1 kuadrat kecil dari 2 dikali K plus 1 kuadrat. Nah, ini kan plus 1 kan kakak bisa tulis K plus 2 kuadrat. Kecil dari 2 kali K plus 1 kuadrat. Ini kakak jabarkan ya. Dari faktor ini kakak jabarkan. Berarti K kuadrat plus 4K plus 4. Ini didapat dari pemfaktoran. Dari sini penjabaran dari faktor ini. K plus 2. Oke? Nah, yang di dalam kurung ini kakak juga jabarkan, jadinya K kuadrat plus 2K plus 1. Ini kan tetap ya kali 2 karena yang dalam kurung ini kakak jabarkan. Jadinya K kuadrat plus 4K plus 4 kecil dari, kalau kakak kali masuk jadinya 2K kuadrat plus 4K plus 2. Nah, ini mau kita buktikan benar ya berdasarkan dari asumsi. Nah, di asumsi itu ini yang kita dapat K plus 1 kuadrat kecil dari 2K kuadrat. Nah, K plus 1 ini kita jabarkan. Jadinya K kuadrat plus 2K plus 1 kecil dari 2K kuadrat. Berarti perhatikan di sini bentuk ini kakak mau bawa ke bentuk seperti ini. Ya, jadi kedua ruas kakak tambah dengan 2K plus 3. Karena kan di sini 1, di sini 4 kan, berarti kakak butuh 3 lagi. Nah, di sini kan 4K, di sini 2K. Ya, berarti kakak butuh 2K lagi. Jadi kedua ruas kakak tambah plus 2K plus 3. Nah, jadi dari bentuk ini terbentuklah K kuadrat plus 4K plus 4. Sama seperti yang ini. Ya, jadi kecil kurang dari 2K kuadrat plus 2K plus 3. Oke? Nah, ini 2, perhatikan, ini kan 2K kuadrat plus 4K plus 2. Ini kan ini kecil dari, yang bagian ini kecil dari sini kan? Karena ketika kita gantikannya dengan 3, berarti ini kan 2K. 2K ini kan 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3, 6. Ya, nah di sini kan 4K. Berarti 4 kali 3, 12. Berarti dia sudah kecil dari, berarti 2K kuadrat itu juga kecil dari 2K kuadrat plus K plus 2. Jadi, berdasarkan sifat transitif yang tadi, kakak bisa tulis K kuadrat plus 4K plus 4 kecil dari 2K kuadrat plus 4K plus 2. Ya, ketika A kecil B kecil C, maka sama halnya ketika A itu juga kecil dari C. Ya,
Ketika K kuadrat plus 4K plus 4 itu kakak buat dalam kakak faktorkan, dia akan menghasilkan K plus 2 kuadrat. Jadi ketika ini 2K kuadrat plus 4K plus 2 ketika kakak juga faktorkan akan membentuk 2 dikali K plus 1 kuadrat. Jadi terbukti bahwa N plus 1 kuadrat itu kecil dari 2N kuadrat untuk setiap N-nya itu besar atau sama dengan 3. Oke. Ngerti nggak adik-adik? Nah, itu penjelasan dari Karisma. Kakak harap kalian bisa ngerti. Kalau misal masih ada yang bingung, kalian bisa langsung tanyakan sama kakak. Atau kalian bisa nonton lagi video-video lain yang ada di YouTube, bisa nonton materi yang ada di Google, ataupun bisa download buku matematika. Oke, saat ini adik-adik banyak sumber untuk belajar, bukan cuma satu. Selamat belajar adik-adik. Jadi sampai di sini ada pertanyaan tidak? Kalau misal kalian ada pertanyaan, silahkan chat kakak. Oke, kakak akhiri dengan ucapan kulil haq walau kana mura. Kalau kakak punya salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.